Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Apa kabar kalian semua? Nggak kerasa ya, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2020. Do you feel okay? Nggak kerasa ya, tahun 2020 sudah hampir berlalu. Aku harap walaupun banyak sekali hal berat yang terjadi sepanjang tahun ini, pasti ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Aku pribadi banyak mengalami hal positif sepanjang tahun 2020. Contohnya aja dengan adanya kuliah online. Cost atau biaya atau ongkos untuk kuliah jadi berkurang. Maksudnya gimana? Mulai dari biaya transportasi, ya kan? Terus juga biaya kosan. Nah, anak daerah kayak aku akhirnya bisa ketemu sama orang tuanya, kuliah di daerahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Terus juga menurut aku, kuliah online atau sekolah online juga menghemat waktu ya, yang tadinya kita butuh waktu berangkat dari rumah atau dari kosan ke sekolah, sekarang kita dengan mudahnya aja di kamar kita bisa kuliah atau sekolah. Selain itu, aku juga dapat ide-ide yang muncul pada saat karantina di rumah. Karantina kan bosen tuh kan di rumah. Kita punya banyak waktu luang. Akhirnya ide-ide kreatif tuh muncul. Nah, aku harap kalian juga merasakan banyak hal positif sepanjang tahun 2020. Walaupun kuliah online itu menurut aku asik dan menurut sebagian orang asik, tapi banyak orang juga yang pengen cepet-cepet sekolah offline atau kuliah offline gitu. Apalagi maba yang baru masuk ke kampusnya. Lucu gak sih, kayak udah berapa tahun, nggak nyampe sih 1 tahun sebenarnya, udah berbulan-bulan kuliah tapi nggak pernah ketemu langsung sama temen-temennya dan nggak pernah ngerasain duduk di kampus mereka masing-masing. Itu tadi dari sisi pendidikan ya, kuliah atau sekolah. Kemudian dari sektor perekonomian dan juga pariwisata juga kena dampaknya. Ada banyak sekali restoran atau tempat makan, usaha makanan yang tutup terpaksa karena sepi pengunjung. Kemudian tempat pariwisata juga banyak yang sepi, akhirnya PHK terjadi di mana-mana. Semua orang tanpa terkecuali terkena dampak COVID-19 ini. But one thing we should remember, we are on this together. Beberapa hari yang lalu, aku sempat tanya kalian di Instagram Story bagaimana pendapat kalian mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia. Terima kasih buat yang udah jawab, aku bacain semua responnya. Dan ada beberapa respon yang sebenarnya bikin aku sedih, kaget juga ya. Responnya gini, gak percaya COVID-19 itu nyata, buktinya sekarang masih baik-baik aja. For those who think COVID-19 isn't real, mungkin belum ngerasain atau belum mengalami orang terdekatnya sendiri yang terkena kasus positif COVID-19 ya. Guys, first thing first, keberadaan virus COVID-19 itu nyata. Mau kalian percaya atau enggak, virus itu tetap ada. Nggak peduli kalian percaya atau enggak. Ini masalah fakta atau bukan fakta, bukan percaya atau nggak percaya. Jadi faktanya virus COVID-19 itu ada. Aku punya 2 orang teman yang akhir-akhir ini mengalami gejala COVID-19. Mulai dari dia batuk kering, demam, terus juga nggak bisa nyium aroma. Dan setelah dites swab, ternyata hasilnya dia positif COVID-19. Papaku juga kerja di rumah sakit di sebuah kabupaten di Provinsi Jambi. Dan di sana ada belasan pasien COVID-19 yang dirawat. Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta juga dikabarkan positif COVID-19 awal Desember lalu. Kalian pasti udah banyak banget dengar berita tentang COVID-19 ya, kasus positif di Indonesia bahkan di luar negeri. Tenaga medis juga sudah banyak yang berguguran dalam merawat pasien COVID-19. So, eksistensi virus COVID-19 ini nyata, bukan sebuah fiksi ataupun konspirasi yang dibuat tanpa berdasarkan data atau fakta yang jelas. Aku percaya subscribersku adalah orang-orang yang cerdas dan gak ada lagi tuh yang gak percaya atau meragukan eksistensi virus COVID-19. Sekarang waktunya kita fokus untuk menghadapi masalah si virus COVID-19 ini yang telah merenggut 17.000 jiwa di Indonesia. Pertanggal 6 Desember ada 6.027 kasus baru di Indonesia. Sementara Tiongkok tanggal 6 Desember hanya ada 18 kasus baru. Tentunya kita nggak mau kan tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menekan kasus baru positif COVID-19 secara drastis. Vaksin sebagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi pandemi adalah sebuah harapan yang baik.
tentunya kita harus sambut dengan baik. Untuk itu perlu kita ketahui dan pahami dengan benar, kita jadikan semangat untuk kembali ke kehidupan normal yang lebih baik lagi. Dalam memahami vaksin virus COVID-19 ini, masing-masing dari kita wajib banget, penting banget untuk bisa mengonsumsi informasi dengan benar. Karena jujur ya, banyak banget berita bohong alias hoax yang bertebaran di sosial media. Kalau kita nggak punya sikap kritis, maka kita akan gampang tertipu dan akibatnya nanti apa? Itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Biasanya sih yang paling sering tuh info-info gitu dari forwardan grup WhatsApp atau status Facebook gitu ya, dibagikan, di-share, dan ya biasanya mengatasnamakan ahli gitu, profesor, dokter dari luar negeri atau dari mana gitu kan. Nah itu penting banget untuk kalian cross check karena udah banyak kasus di mana ya berita bohong disebar dengan cara seperti itu. Padahal ketika dicek di Google ternyata nama si ahli ini tuh nggak ada, itu berita bohong. Nggak pernah ada statement seperti itu dari seseorang yang bernama itu gitu. Orangnya aja nggak ada gitu. Jadi, setiap kalian mendapatkan informasi, sebelum kalian menerima klaim atau informasi tersebut, pastikan kalian cross-check dulu kebenarannya. Salah satu cara untuk ngecek berita fakta mengenai vaksin COVID-19, kalian bisa buka Instagram @vaksinuntukkita. Waktu itu sempat ada klaim yang viral di Facebook. Ini dia. Pengguna Facebook Lilis Sulastri mengunggah sebuah video wawancara seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Phoenix Medical Group Georgia, Dr. Karni Medej, yang menyatakan bahwa kandungan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia secara genetik. Video tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa kandungan vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh manusia dapat menghasilkan penulisan ulang kode genetik atau yang dikenal sebagai DNA. Waduh. Padahal vaksin itu fungsinya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh manusia, tubuh kita ini bisa mengenali virus atau patogen yang ingin menginfeksi kita. Peneliti dari Aliansi Sains Universitas Cornell, Mark Linas, menyatakan bahwa tidak ada kandungan dalam vaksin yang mampu berintegrasi dan mengubah DNA manusia secara genetik. So, berita vaksin dapat mengubah DNA manusia secara genetik itu tadi hoax. Hati-hati ya. Nah, ini ada berita terbaru. Jadi pemerintah itu sudah resmi menetapkan 6 jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Penetapan ini sudah tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor, ya kalian bisa baca sendiri. Nah, peraturan tersebut menegaskan vaksinasi COVID-19 hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin edar dari BPOM. Jadi kalian nggak usah khawatir. Karena sebelum dapat izin edar dari BPOM, maka ya nggak bisa diedarkan juga. Nah, ke-6 jenis vaksin untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah yang diproduksi oleh, kata Menteri Kesehatan kita, Pak Terawan, sudah dilakukan berbagai persiapan menjelang proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Persiapan ini mulai dari sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, serta simulasi. Nah, untuk mekanisme prioritas vaksinasi, Prof. Wiku selaku juru bicara pemerintah dan penanganan COVID-19 menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas adalah orang-orang dengan resiko tinggi terpapar COVID-19 seperti dokter, tenaga medis ya, perawat yang setiap hari kontak dengan pasien COVID-19. Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta vaksin COVID Sinovac, di mana vaksin tersebut sedang diproses oleh Bio Farma dengan pengawasan BPOM. Apabila uji klinis tahap 3 atas vaksin tersebut berjalan lancar dan vaksin terbukti aman, maka vaksin siap diedarkan. Tahapan uji klinis itu terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, sekelompok kecil orang akan menerima kandidat vaksin, biasanya 20 hingga 100 sukarelawan sehat. Vaksin yang lulus uji coba fase 1 dapat dianggap aman, namun masih harus diteliti lebih lanjut. Fase 2, vaksin diberikan kepada orang-orang yang memiliki karakteristik, misalnya rentang usia diperbesar dan jumlah orang yang berpartisipasi biasanya ratusan. Tujuan pengujian tahap 2 ini adalah untuk mempelajari keamanan, imunogenisitas kandidat vaksin atau jumlah dosis yang akan digunakan. Fase 3, saat ini vaksin yang sudah datang di Indonesia sedang melalui prosedur ilmiah untuk menjamin keefektifan dan keamanannya. Nah, hasil uji mutu dan uji klinis ini yang akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai.
Guys, mari kita dukung proses vaksin COVID-19 di Indonesia agar harapan untuk melawan virus ini bukan hanya menjadi harapan belaka, tapi juga menjadi kenyataan. Sambil mendukung proses persiapan vaksinasi di Indonesia agar Indonesia cepat pulih, jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan 3M. Apa coba 3M? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. So, ini menjadi tugas kita bersama, aku dan kalian semua, ya, bukan cuma tenaga medis, untuk melawan virus COVID-19 ini agar bangsa kita bisa selamat. Sekian video kali ini, semoga dari video ini ada insight yang bisa kalian dapatkan dan kita bisa segera mungkin pulih dari pandemi. Oke, see you guys on my next video. Bye!